pagi teman-teman, kita sudah ada di Pulau Rambut yang statusnya merupakan Suaka Marga Satwa. Jadi nama tepatnya adalah Suaka Marga Satwa Pulau Rambut. Luas pulau ini adalah 45 hektar, ada daratan, ada lautan. Kira-kira sepertiga itu adalah rawa yang berisi tanaman mangrove, beberapa spesies di sini. Nah, Pulau Rambut ini merupakan pulau konservasi yang berisi sekitar 23 spesies burung air dan ada sekitar 39 spesies burung terestrial atau burung darat. Nah, populasinya sih bervariatif ya. Ketika musim kawin, musim berbiak, itu sekitar 20.000 sampai 30.000 individu. Biasanya di awal tahun atau pertengahan tahun itu ada tambahan burung-burung migran seperti burung bluewok. Itu mereka berbiak di sini, kemudian setelah berbiak anaknya bisa terbang mencari makan, mereka pindah. Nanti tahun berikutnya mereka datang lagi. Selain burung air, burung kecoan juga banyak. Kemudian ada juga serangga yang 3 spesies predator ada di sini. Ada biawak, ular cincin emas, Boiga dendrophylla, dan Malayo Piton reticulatus. 3 predator ini mengandalkan burung-burung terutama yang baru belajar terbang, dia bulunya belum sempurna, kemudian terjatuh di dasar hutan. Ini menjadi makanannya biawak sama ular piton biasanya. Kalau ular cincin emas biasanya merayap di ranting-ranting, dia menunggu anak-anak burung yang belum bisa terbang, ketika ditinggal induknya untuk mencari makan, disikat ini sama si ular cincin emas. Kadang-kadang piton yang kecil yang masih bisa merayap di pepohonan, nama cincin emas, ini juga sering mencuri telur burung buat jadi makanannya. Kemudian kalau yang piton besar itu bisa sampai di sini ya, di Pulau Rambut bisa sekitar 6 sampai 7 meter. Udah susah dia untuk manjat pohon, ya dia hanya ngandelin burung-burung yang jatuh di dasar hutan saja. Kita masih akan keliling mendata, harapannya sih dapat ya ke 39 spesies burung terestrial dan 23 burung air. Kan kita data semua, spesial untuk teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan. Jejak nih, ini jejak ini kalau nggak salah nih, penyu sisik nih, cuma dibongkar biawak nih. Teman-teman, ini ada jejak bongkaran biawak ya. Nah, coba diperiksa. Ini bekas ekor biawak nih. Cuma ini bekas semacam penyu bertelur, karena tadi dapat laporan dari Pak Diki ya, Kepala Resort Pulau Rambut. Ini udah beberapa tahun ini mulai ada tren penyu sisik landing di Pulau Rambut dan bertelur. Cuma biasanya ketika ketahuan mereka bertelur, selesai mereka pergi, telurnya akan diambil oleh petugas kemudian dipindah ke tempat yang aman. Kalau enggak seperti ini dibongkar sama biawak, jadi telurnya dimakan habis sama biawak. Tapi sebenarnya ini kabar menggembirakan, ketika memang ada spesies penyu yang mulai mendarat di Pulau Rambut dan bertelur di sini, berarti ekosistemnya mulai membaik. Ini Teluk Jakarta loh kotor, tapi penyu mau datang dan bertelur. Nggak tahu nih, ntar sore kita lihat aja nih, kalau masih ada sisa-sisa telur biawaknya, penyu. Ini bekas kulitnya, jadi udah dimangsa sama biawak ini, habis. Nanti malam kita begadang aja, nyari kalau ada penyu bertelur. Ayo, kita lanjut. Ciblek itu.
Sebelahnya ciblek itu. Teman-teman, ini kita baru dapat burung kicauan yang kemarin kita sempat lalai mendokumentasikan ya. Ini ciblek sama kacer, suaranya kenceng banget. Kacer nih Bang. Iya ini. Kita lanjut lagi. Sarang Bu. Mana? Ini dari dia ya. Ini dari sarangnya kan dulu. Kantung-kantung bakau itu. Tuh, pucuk padi lagi tuh. Nah, teman-teman, hari ini kita mengikuti burung pecuk padi. Ini populasi terbesar ada di sini. Jadi kita berada di sebelah sisi timur Pulau Rambut. Jadi kita berhadapan dengan Pulau Untung Jawa. Tadi kita udah ikutin dari si pecuk padi ini, bisa disebut bebek laut atau pecuk padi hitam. Nama latinnya Palatrocorax sulculostris. Tapi mereka banyak menyelam. Pagi tadi yang di dekat Untung Jawa itu mereka menyelam bukan mencari makan, tapi mencari ranting-ranting bakau. Jadi kebiasaan mereka itu mencari ranting bakau yang sudah tenggelam di laut. Mungkin awet karena ya, diambil termasuk rumput-rumputan yang basah dari dalam laut, kemudian dibikin sarang. Jadi bulan ini pas banget musim berbiak, ada yang sedang membuat sarang, ada yang melakukan tarian perkawinan. Ini di atas kita, tadi kita ada sekitar 2 jam nungguin anak burung, kira-kira mungkin 1 bulan lah, sedang disuapin oleh induknya. Jadi makanan pecuk padi ini rata-rata adalah, kalau kita makan di Jakarta sih, seafood. Beberapa sarang tadi yang kita temukan, sempat dia mengeluarkan ikan dari temboloknya, dijatuhkan ke kita karena mereka merasa terganggu. Itu rata-rata ada semacam kerang, ada cumi, dan beberapa ikan-ikan kecil.
Biasanya mereka terbang pagi untuk mencari makan, kemudian kira-kira jam 10 sampai jam 2 mereka pulang. Pulang untuk menyuapin anaknya. Di atas kita ini, satu sarang rata-rata berisi 3 anak pucuk padi. Nah, ada yang lucu dari pucuk padi, mereka memang jago terbang, jago menyelam, tapi mereka perjalanan yang buruk. Ini ada yang tadi mencari kepiting sama kodok ya, di dasar hutan bakau ini. Mereka kalau jalan kan punya selaput di kaki ya, jadi sering keserimpet kakinya sendiri. Mereka kalau keserimpet kakinya sendiri itu ngomel sendiri, wak, teriak sendiri mirip bebek begitu. Nah, ada satu kelemahan di burung pucuk padi ini, yaitu bulunya berwarna hitam. Celakanya warna hitam ini menyerap panas, jadi mereka sering banget kepanasan. Nah, untuk menyeimbangkan suhu tubuh ini, terutama anak-anak yang di sarang ya, mereka akan semacam berteriak. Dari kelenjar kerongkongannya itu digerakkan, jadi begini, nah itu dia untuk mengeluarkan panas. Suhu tubuhnya normal lagi, baru dia diam lagi. Ini tadi kita dapat perilaku ya, perilaku dari dia menyuapi anaknya tinggal induknya, kemudian dia mengendorkan kerongkongannya itu untuk menstabilkan suhu tubuh. Ya celakanya dia warnanya hitam, tapi tadi kita perhatikan lingkaran matanya itu biru dan hijau gitu ya, bagus. Habis ini kita lanjut lagi mencari sarang lain lagi, tarian perkawinan kita yang belum dapat dari pucuk padi, karena ada yang masih kawin, masih ada yang nyari sarang, ada yang sudah 1 bulan. Mungkin kita akan berkala, tiap bulan akan ke sini mantau dari telur menetas, tumbuh bulu sampai bisa terbang. Kita pantau mereka sambil kita, ini kelihatannya tanaman bakaunya masih kurang, nanti kita tanam bakau juga di sini supaya daya dukung kawasannya menjadi bagus untuk pucuk padi. Rata-rata pucuk padi ini menyukai pohon bakau, mangrove yang di belakang kita ini, sekeliling ini. Ini pohon favorit untuk mereka bikin sarang. Tapi ada yang dablek juga, jadi nanti kita lihat dari menara, ada yang mereka bikin sarang campur dengan cangak abu dan egreta. Di sini ada 4 spesies egreta. Beberapa pohon itu campur egreta, cangak, pucuk padi, 1 pohon mereka bikin sarang, rukun mereka. Udah dapat, Mang? Ya, Mang? Dapat pucuk padi semua ini ya? Ya udah, kita lanjut aja ke depan ya. Ini yang cuca mana yang nih? kacer nih. Yang kacer. Ini kacer.
Tadi kan Yang kicauan dapat apa kita udah nih? Podang. ada ciblek, podang. Tadi yang pas di sana lah. Dapat. Ciblek. Ini yang di kamera lo ya? Oke. Ciblek. Kicauan udah dapat berapa jenis berarti kita nih? Baru tiga. Ini yang barusan? Oke, 3. Ini yang burung air paling banyak itu ya. Egreta ada 5 spesies. Terus cangak ada 2 ya. Ardea purpurea sama Ardea cinerea. Cangak merah sama cangak abu. Kemarin kita dapat bluok ya, burung migran. Terus pecuk padi, pecuk ular. Nah, ini yang burung elang nih. Ya, Burung elang. elang laut Yang putih. migrasi yang di sana ya Mas ya. Iya, yang putih kemarin. Elang bondol kita yang belum dapat. Om, ada jamur Om. Makan ini. Jamur yang kayak di tukang sayur kan ya ini ya? Bukan, ini ngawur. Ini mirip jamur kuping sebenarnya dimakan. Cuma patokannya gini. Warna mana cerah, merah, kuning gitu, beracun dan dimakan. Berarti ini nggak bisa dimakan karena warnanya cerah. Ya, ada yang bisa dimakan yang jamur kuping begitu. Tapi itu kok mirip bunga bangke. Mana? Nih. Porang ini, Porang. bukan bunga bangkai. Kalau bunga bangkai kan bisa sampai 2 meter. Tapi masih satu keluarga. Sepupunya lah, satu kakek kalau ini. Kalau si bunga bangkai yang di Kebun Raya Bogor yang bisa tinggi sampai 2 meter itu Amorphophallus titani. Kalau ini bukan, tapi sama-sama Amorphophallus. Suwok Amorphophallus paioniifolius ini sama seperti ini. Bedain dari sininya nih. Ini mirip. Kalau nggak ada daunnya dikira ular nanti. Ubinya bisa dimakan cuma diolah dulu. Beracun dia kalau nggak diolah. Getah, agak pahit lah, maaf. Tapi kan di Jepang buat konyaku, buat tepung konyaku di Jepang ini harganya sangat mahal ini. Ini suwok masih bisa dimakan. Biarin aja ini. Ada makanan lain biarin ya, jamur-jamur ini dimakan. Ntar ada yang makan binatang lain. Yuk.